Oke, cek cek cek. Welcome ya, selamat datang lagi. Aduh, ini kita lanjut part 2 ya. Masih dalam road to 5 juta ya. Before-nya itu 52.000. Apakah bisa gitu kan? Sebenarnya itu semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Nah, kita balik lagi ke Crypto IDX ya. Oke teman-teman ya, kalau yang mau daftar ini Stokity, kalau mau register ya, silakan gabung di deskripsi aja ya. Di sana kita ada grup Telegram. Di sana juga akan dikasih edukasi-edukasi ya kalau yang buat pemula, atau juga sinyal. Kita menggunakan sinyal selama 24 jam ya. Tiap 5 menit adalah. Nah, bagi teman-teman semua ya yang ingin mencoba peruntungannya di dunia option gitu ya. Yang saya tekankan itu nomor 1 money management ya, tetap ya. Biarpun kita sudah paham candle, kita sudah paham strategi, tapi kalau manajemen keuangan kita jelek, insya Allah boga duit sakarung ge beak gitu. Oke, kita OP dulu ya, kita analisa dulu ya. Untuk market Crypto IDX ini sekarang pukul 10.32 ya. Sebenarnya market Asia ini sudah buka, tapi masih 60% ya. Ada Australian Dollar, Australian Kanada, Euro USD ya, GBP. Nanti siang habis duhur udah mulai buka ya pasarannya. Kita lihat dulu di 5 menit. Kita time frame 5 menit. Ada yang nanya mungkin ya, Bang, kenapa nggak pakai indikator gitu kan? Sebenarnya indikator emang perlu ya, kayak Bollinger Bands gitu kan, moving average gitu, MACD semuanya. Saya pakai HP ini, jadi kalau itu kalah ke Herin gitu, Pajelit sama lah. Jadi kita menggunakan follow the trend aja ya, kita akan mengikuti arus ya. Dan itu emang salah satu strategi ya, kalau follow the trend itu jangan sekali-sekali melawan arus gitu ya, untuk OP-nya itu ya. Kita lihat di 5 menit. 5 menit ini trennya turun ya. Kenapa dibilang turun, Bang? Nah, coba lihat. Ini didominasi oleh warna merah dan juga candlenya itu banyak yang ke bawah. Kalau ditarik garis itu menurun ya. Nah, untuk di tren 5 menitnya. Kita cek di time frame lebih dekat 1 menit. Oke, di time frame 1 menit ini naik sebenarnya, cuman lagi ada penurunan ya. Nah, setelah menyentuh garis ini di harga 641 itu terjadi kenaikan ya, mantul. Oke. Dan kita berharap ini akan naik ya, soalnya sudah didominasi oleh warna hijau. Kita OP-nya 3 menit. 3 menit aja ya. Kita cari dulu momen-momen untuk open posisi ya. Nah, ini kita cari dulu apakah sudah ada informasi. Informasinya turun tapi lemah. Kita tunggu konfirmasinya sekarang. Apakah merah? Apakah hijau? Nah, itu akan menjadi konfirmasi ya bagi kita itu. Akan menjadi konfirmasi untuk kemana arah market sekarang. Nah, konfirmasi ini ada kenaikan. Oke. Ini bahaya lagi nih, panjang-panjang ekornya ya. Oke, kita tunggu sampai candle ini habis. Biasa kita open posisi di menit 58. Detik 58, salah. Nah, ini udah ada konfirmasi ya. Berarti kita ada sisa waktu 2 menit. Berarti kita 3 menit ganti 3 menit lagi. Oke, kita oke ya. Karena kita dipakai durasi 3 menit ya, di tengah candle juga nggak masalah. Tapi kalau kalian OP-nya 1 menit itu harus di awal candle ya. Takutnya nanti kepotong gitu. Oke, kita lihat ini penurunan tapi mudah-mudahan lemah ya tuh. Udah naik lagi, ditolak. Nah, masih bolak-balik ini. Aduh, doji di sini. Kalau doji ini bahaya. Atasnya udah sejajar, ini bisa-bisa bakal turun ini. Atasnya udah sejajar, coba dilebihin. Aduh, masa balik lagi. Coba dilebihin lah, ini sejajar, ini bahaya ini. 52, 53. Waduh, ini bahaya ini. Nggak tembus. Tuh kan. Tapi mudah-mudahan aja ada keajaiban. Ini jadi double top ini. Bakal turun. Analisanya terlalu cepat mengambil keputusan. Oke, tapi ini informasinya naik sih. Nah, udah mulai hijau ya. Tinggi terus. Oke, sudah tercapai harga yang tadi ya. Kita masih menyisakan satu candle. Ya sebagai garis akhir kita. Sisa 1 menit ya. Oke. Waduh, naik apa turun ya guys ya ini. Ini soalnya hijaunya itu buntung ya. Dikhawatirkan akan turun dan juga titik atasnya itu di bawah
candle sebelumnya gitu kan. Jadi ini dominannya dominan ke bawah sebenarnya kalau informasinya itu. Tapi semoga aja yang disemogakan tercapai. Oke, melebihi ya, tembus ya. Oke, tinggal sisa 30 detik ya. Tinggal sisa 30 detik, 23 detik. Waduh, kena sliding kita nih. Kena sliding di detik-detik akhir. Apakah kita akan profit? Wah, ternyata masih ada 10 detik. Dan akhirnya kita loss ya. Pasti. Akhirnya kita loss. Ini tadi ini dari sini nih, pasti turun, udah kelihatan. Oke, jangan patah semangat ya. Baru kalah 14.000, masih ada 49.000 lagi ya. Kita pasang 2 kali aja. Untuk martingale-nya kita kompen ya, kita tunggu. Tadi kan kita pasang naik ya, ternyata kita salah. Dan kita pasang turun sekarang. Marketnya tidak bersahabat guys. Aduh. Ini informasi kuat naik, cuman harga masih tidak stabil gitu. Jadi bolak-balik gitu kan. Ini candlenya selang-seling merah hijau. Ini sama kuat ya antara penjual dan pembeli ya. Oke, kita nanti OP-nya searah ya ke atas, tapi kita nunggu candle merah keluar. Oke, kita nunggu candle merah keluar. Ini posisi masih sideways. Ini penjual dan pembelinya pakai kekeh guys. Penjualnya pengen harganya naik, pembeli yang nggak mau naik ya, otomatis si pembeli gitu ya ikut harga penjual gitu kan, turun lagi, naik lagi. Nah, sepertinya ini tembus. Oke, tadi gagal, sekarang udah tembus. Kita bisa OP naik ya. Kita 1 menit aja, soalnya ini sideways ya. Kita memanfaatkan momen. Aduh, tinggi sekali ini naiknya, penembusannya. Oke, kita kompensasi 2 kali. Saldo kita mini ya, tinggal 21.000. Masih panjang perjalanan kita menuju 5 juta. Nah, mudah-mudahan ini ada dukungan dari titik resisten kita di atas ya. Jadi mudah-mudahan tidak langsung mantul, tapi ada kenaikan dulu setelah melewati garis resisten di atas. Nah, ini nih pemirsa, ini resistennya. Nah, kena dan tembus apa tidak? Oke, tembus. Ya, tembus ya. Kita yakin ya kalau kita tidak kena sliding ini udah fix profit ya. Kekalahan kita tadi tergantikan. Ini hati-hati ini. Hati-hati sekali ini. Ganjel tau, ganjel. Oke, kita profit 50.000. Kita langsung naik ya ke 72.000. Masih mau OPK ini kawan-kawan atau cukup aja? Jadi kita OP biarpun uang kita berapa gitu kan. Kita OP di paling kecil aja karena kemungkinan yang pertama itu bisa saja loss ya, biarpun prediksi kita udah matang udah apa, tapi market pasti tidak sesuai dengan keinginan kita ya guys ya. Oke, kita coba 1 kali open posisi lagi ya. Karena ini sudah melewati garis resisten paling dekat dan menginformasikan kenaikan lemah ini. Nah, apalagi sekarang ada penurunan, ada penolakan. Ini si buyernya itu sudah tidak mau, harga sudah terlalu tinggi gitu kan. Sedangkan ini barang masih banyak gitu kan. Apakah mereka akan obral? Mudah-mudahan mereka akan obral dan kita pasang sell ya, kita jual. Tapi ini lemah juga ini penurunannya. Sedikit ini karena si sellernya masih ke harga pengen naik ini. Nah, bayarnya nggak mau, akhirnya seller yang kalah. Dia menjual biarpun harga turun. Jadi seperti itulah kalau dicatkan, kalau bisa bicara candlestick ini pertarungan antara penjual dan pembeli gitu ya. Dengan teknik price action ini ya, dengan kisaran harga. Nah, ini masih sama kuat, penjual pembeli di harga 641.867 sekian ya. Apakah menembus? Sudah menembus. Sebelumnya apakah masih ada? Oh, ada di atas. Kita OP 1 kali aja ya sekarang. 55, 56, 57, 58. OP. Ya, kita buy ya. Dan harga akan kemana? Oke. Kalau misalkan ini turun ya, dipastikan nanti candle berikutnya akan naik lagi. Karena ini masih posisinya masih bertarung gitu atas si penjual sama pembeli itu. Yang menang siapa ini? Nah, udah mulai banyak yang beli ya. Karena barangnya sedikit, harga jadi mahal gitu kan. Oke, kita masih tunggu 16 detik lagi ya. Masih apapun bisa terjadi. Apalagi ini tipis sekali ini. Oke. Parah ini kampret candlenya. Waduh, sliding. Apa kena sliding? Pasti. Oke, kita slidingnya menang. Terima kasih Stokity. Ya. Hari ini kita udah profit berapa, Mang? Tadi berapa? 52.000. Coba kita lihat ya di perdagangan ini.
Oke, kita 3 kali OP ya tadi. Satu kali salah kita loss ya, tapi kita berarti posisi kita 31 ya. Kita sudah profit 30 ribuan ya. Jadi berapapun profitnya ya guys ya, kita syukuri aja. Kita modal mini, yang penting bisa profit konsisten. Yang dalam buku itu ya, dalam buku manajerial bab trading ya, open posisi itu harus 1% dari modal. Jadi kalau saya open posisi 14.000, minimal saya harus punya 1.400.000. Kita dengan modal berapa tadi? 21.000 kan dari awalnya, 52.000 open posisi 14.000, itu sudah menyalahi takdir ya. Tapi alhamdulillah kita profit, dan kita akan terus jaga ini ya sampai target kita 5 juta ya. Sampai kapan itu entahlah, yang penting kita jaga money management kita ya. Kita profit dari 52 ke 83 itu sudah lebih dari 20% ya. Kalau misalkan kita jual-jual barang itu, jualan buah itu harus berapa kilo kita jualnya. Oke, jadi syukuri aja gitu kan, syukuri aja berapa kita, dan batasi. Kalau kita loss sekarang 20% dari modal berhenti, kalau kita profit 20% dari modal kita berhenti ya. Oke, salam sejahtera dan sukses ya buat stok kita. Oh ya kawan-kawan, jangan lupa join ya, join di deskripsi.